Jumpa lagi, konco-konco dokter desa. Kali ini saya akan mengulas mengenai salah satu kelainan yang sering ditemukan pada plasenta, yaitu solusio plasenta. Apa itu solusio plasenta? Bagaimana terjadinya? Bagaimana risikonya? Dan bagaimana penanganannya? Tonton terus videonya sampai selesai, dan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video saya yang terbaru. Oke, stay tune. Di Dr. Sutomo Surabaya didapatkan sekitar satu kasus solusio plasenta dari sekitar 1.700 persalinan, atau menyumbang sekitar 3% dari kasus-kasus perdarahan selama kehamilan. Solusio plasenta adalah suatu masalah yang sangat serius dan bisa menyebabkan kematian baik pada ibu maupun janin. Solusio plasenta adalah suatu kondisi di mana sebenarnya plasenta melekat pada tempat yang benar, pada bagian atas, pada bagian fundus uteri. Tetapi karena satu hal, plasenta terlepas dari tempat melekatnya sebelum bayi lahir, dengan akibat bayi tidak mendapatkan pasokan oksigen dan nutrisi, dan juga pada ibu terjadi perdarahan yang hebat. Dan ini akan menyebabkan kesakitan dan kematian bagi ibu dan janin. Solusio plasenta bisa terjadi secara tiba-tiba dan seringkali terjadi pada kehamilan trimester ketiga. Yang pasti dari suatu solusio plasenta belum diketahui. Namun terdapat beberapa faktor yang menekan risiko terjadinya solusio plasenta. Antara lain adalah yang pertama, ibu hamil dengan usia di atas 40 tahun. Yang kedua, ibu hamil yang merokok dan memakai narkoba pada masa kehamilan. Yang ketiga, ibu hamil dengan cedera atau trauma pada perut semasa kehamilan. Yang keempat adalah tekanan darah tinggi semasa kehamilan. Yang kelima, karena adanya ketuban pecah dini maupun infeksi pada selaput ketuban. Yang keenam adalah polihidramnion atau cairan ketuban yang berlebihan selama hamil. Dan yang ketujuh adalah kehamilan kembar. Pada awalnya, ketika plasenta lepas dari tempat melekatnya, akan terjadi perdarahan, di mana perdarahan ini akan mengumpul banyak di belakang plasenta. Baru setelah mengumpul banyak di belakang plasenta, maka sebagian kecil dari darah akan mengalir keluar ke vagina. Sehingga darah yang keluar ke vagina adalah darah lama yang berwarna kehitaman. Kemudian sebagian dari darah di samping dia keluar ke vagina juga akan masuk ke dalam lapisan otot rahim. Sehingga lapisan rahim akan berwarna kebiruan. Kondisi ini bisa meningkatkan risiko terjadinya gangguan pembekuan darah.
Sebagian darah di belakang plasenta kemudian juga akan masuk ke dalam jaring ketuban, sehingga jaring ketuban akan berwarna kemerahan. Kemudian darah yang mengumpul di belakang plasenta, darah yang masuk ke dalam lapisan usus rahim, dan darah yang masuk ke dalam jaring ketuban akan meningkatkan risiko terjadinya tekanan intrauterin, tekanan di dalam rahim yang meningkat, sehingga ibu akan mengalami nyeri perut yang hebat dan juga kontraksi yang terus-menerus. Tekanan rahim yang meningkat ini akan menyebabkan kondisi ibu yang semakin buruk, memperberat gangguan pembekuan darah, dan memperberat terjadinya perdarahan. Sehingga seringkali ibu datang ke rumah sakit sudah dalam kondisi yang kurang baik, bahkan juga dengan kondisi janin yang sudah meninggal di dalam. Kemudian adanya darah yang mengumpul di belakang plasenta, adanya darah yang masuk ke dalam otot rahim dan juga masuk ke dalam jaring ketuban, akan menyebabkan darah yang keluar lewat vagina cuma sedikit. Sehingga seringkali ibu mengatakan bahwa darah yang keluar cuma sedikit, tetapi kondisi ibu dan bayi sudah kurang bagus. Sehingga ada ketidakcocokan antara perdarahan yang keluar dengan kondisi pasien. Terdapat beberapa gejala klinis pada solusio plasenta. Yang pertama adalah ibu seringkali datang dalam kondisi sudah lemas, bahkan seringkali terjadi shock, di mana tekanan darah sulit diukur dan nadi yang cepat. Yang kedua, adanya perdarahan yang tidak banyak, sedikit, berwarna kehitaman, dan darah yang keluar seringkali tidak sebanding dengan kondisi ibu dan janin. Darah yang keluar cuma sedikit, tetapi kondisi ibu dan janin sudah dalam kondisi yang berat. Yang ketiga, adanya kontraksi yang terus-menerus dan nyeri perut yang hebat pada ibu. Yang keempat, jika ketuban pecah, maka ketuban berwarna kemerahan. Dan yang kelima, seringkali ibu datang dalam kondisi gawat janin dalam kondisi yang kurang bagus, dan seringkali terjadi kematian janin dalam rahim. Kemudian beberapa pemeriksaan tambahan yang perlu dilakukan adalah yang pertama pemeriksaan darah. Di sini kita akan melihat kondisi daripada hemoglobin dan juga trombosit, di mana seringkali terjadi kondisi anemia yang berat dan juga trombositopenia atau trombosit yang turun. Kemudian juga melihat kondisi faal pembekuan darah. Apakah ada gangguan yang berat pada faal pembekuan darah? Dan kemudian dilanjutkan dalam pemeriksaan ultrasonografi untuk memastikan adanya solusio plasenta dan juga memastikan kondisi bayi. Penanganan solusio plasenta sangat bergantung pada kondisi ibu saat datang, kondisi janin dalam kandungan, dan juga usia kehamilan. Jika ibu datang dalam kondisi shock dengan tekanan darah yang turun, kadang sulit diukur, dan juga nadi yang cepat, maka langkah pertama adalah mengatasi kegawatannya dan menstabilkan kondisi ibu. Jika kegawatan sudah teratasi dan ibu sudah lebih stabil, maka kehamilan dapat diakhiri, meskipun mungkin kondisi bayi masih prematur. Jika saat datang kondisi ibu dan janin masih baik, dengan kehamilan yang masih prematur, dengan usia kehamilan di bawah 34 minggu, dengan derajat lepasnya plasenta masih sedikit, maka pengakhiran kehamilan dapat ditunda sampai dengan maksimal usia kehamilan 34 minggu. Ibu diberikan obat pematangan paru janin. Namun jika saat datang usia kehamilan ibu sudah di atas 34 minggu, maka kehamilan bisa segera diakhiri. Atau jika saat datang didapatkan
janin sudah meninggal di dalam kandungan, maka kehamilan juga bisa segera diakhiri. Terdapat beberapa komplikasi sebagai akibat dari solusio plasenta atau lepasnya plasenta pada tempat melekatnya. Antaranya adalah komplikasi pada ibu, bisa berupa perdarahan sampai dengan shock, gagal ginjal akut, gangguan pembekuan darah, kematian ibu, dan juga sindroma Sheehan. Sindroma Sheehan adalah satu kondisi di mana karena perdarahan yang banyak dan mendadak terjadi kerusakan pada hipofise otak, di mana gejalanya bisa timbul beberapa bulan atau tahun kemudian, atau bahkan bisa timbul segera setelah ibu pulih. Bisa berupa gangguan menstruasi, ASI yang tidak keluar, hipotiroid, berat badan ibu yang bertambah, penurunan gairah seksual, penurunan tekanan darah, dan sebagainya. Komplikasi pada bayi bisa berupa kelahiran prematur atau kelahiran sebelum waktunya dengan segala risikonya, dan juga kegawatan janin karena janin mengalami kekurangan oksigen, bahkan sampai dengan kematian janin. Demikian ulasan sederhana yang bisa saya bagikan terkait dengan solusio plasenta. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video saya yang terbaru. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.